Kenapa? Mau tanya masalah e-channel. Kemarin kan aku bulan kemarin di notice. Terus aku nggak ngeliat videonya Miss Yuni. Terus? Terusan aku pulang Indonesia, jadi nggak tahu, nggak boleh ngelewat e-channel kan? Saya nggak bilang nggak boleh, boleh. Tapi bagi kalian yang butuh job, jangan lewat sana. Karena aku lagi proses lagi, Miss. Itu gimana, Miss? Harus Agentmu minta job nggak? Kalau agentmu nggak minta job nggak ada masalah. soalnya agentnya nggak ngomong apa-apa, jadi kan nggak tahu kan, orang aku diarahin suruh ke e-channel situ. Saya bukan bilang nggak boleh, Mbak. Bagi kalian yang butuh job, yang agent membutuhkan job. Jadi kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa lah, bukti tiketmu itu. Iya. Tiketmu itu disimpan. Iya. Yang kamu naik pesawat itu? Iya. Itu disimpan. Mau manfaat kalau masuk kamu atau mlebu imigrasi mana dicop meneh kan ya enggak. Iya. Kayak gitu ya, Miss. Makasih, Miss Yuni. Terima kasih. Saya tuh nggak bilang jangan lewat e-channel. Saya bilang nggak masalah. Tapi bagi kalian yang tunggu visa, dibutuhkan job itu butuh. Lah kalau sudah terjadi mau kehilangan gimana lagi ya, simpanan tiketmu. Bener nggak sih? Simpanan tiketmu aja. Macam-macam ya masalah. Miss Yuni itu pokoknya customer seluruh dunia. Ini ngarep ana arek sing ngenteni aku. Oke, arek sing ngenteni aku. Gak ngerti sapa sing ngenteni aku iki. Nek kalian pengin tahu mbuh, saya nggo dikek ya. Sing nang arep kantor iki nggo dikek. Kok ada orang telepon sampai ping 1 saya jaren ya. Pagi-pagi jam 7 tau telepon ngoyo. Untung HP ini gak ono. Gak karo. Kok saya nek ke perkebunan ya. Maaf Mas, saya bukan perkebunan, saya nggak tahu kalau Taiwan. Lah kok enek kebun-kebun barang tuh. Bentar. Apa iki kok entuk dhuwit iki? Livi. WeChat. Oh, sebentar. Tak delok uang hasil donasi kalian ya sebentar. Mumpung gak ono sing telepon. Oh iya, saya punya utang Made ya. Sebentar, saya punya utang Made. Sebentar saya lihat ke rekeningnya Made dulu. Yang pulang ke Bali kemarin saya kan janji mau ngasih dia uang 2 juta. Belum tak kirim. Sebentar ya teman-teman ya. Hasil-hasilnya YouTube Miss Yuni ya saya bagi-bagian. Stay strong Miss no. Cantiknya Miss Yuni. Wah, itu karena efek lampu Mbak. Lagi ngengkel contak cantik kayak. Oke, saya tak ndelok di TNG ya sebentar. Ini duit-duit kalian semua. Oh iya, ada beberapa uang yang belum saya terima ini. Accept. Jadi kalian jangan malu walaupun ngasih uang cuman 20, cuman 10 itu nggak apa-apa loh. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Mbak Yuni, saya mau tanya. Mbak Yuni, saya ingin tanah lagi calling visa, tapi sekarang itu kan harus ada ijazah. Saya itu nggak punya ijazah. Lah zaman masuk PT mana? Sudah masuk PT? Belum, masih di rumah, masih mau tanya. Boleh nggak? Kalau boleh, misalkan bisa Mbak Yuni bantu, saya mau ikut itu. Calling visa kamu itu punya majikan atau bagaimana? Maksudnya dari sana, dari Hongkongnya ada majikan buat saya enggak gitu. Kalau bisa saya pingin ke sana lewat Mbak Yuli calling visa bisa enggak gitu Mbak Yuni. Sebentar, calling visa itu maksudnya gimana Mbak? Calling visa itu ada 2. Calling visa karena kamu punya majikan sendiri, atau kamu calling visa karena atau kamu sudah Saya udah nggak punya majikan saya. Berarti pingin tunggu visa di rumah. Mana kamu sayang? Iya. Saya Hongkong 2 majikan itu 15 tahun. Pertama majikan saya itu 7 tahun, majikan meninggal, saya pulang Indo. Terus? Nah di Indo
saya di Indo saya 5 bulan, terus ke Hong Kong lagi, majikan 8 tahun, saya pulang ke Indo gitu. Sampai umur berapa sekarang? Saya udah tua sih, udah 45-an, kelahiran 79 saya. 45 masih belum tua, kan sudah dikasih nomor PT kan sama admin saya. Iya, saya udah WhatsApp, belum dibalas. Oh ya, dia masih sibuk hari ini karena masih ngurusin anak yang mau kabur itu. Tunggu aja dibalas nanti. Mbak Yuni, kalau ini misalkan kalau bisa prosesnya itu potongan nggak ya? Makanya Mbak tanya PT. Kalau nggak potongan datamu aja nggak jelas bagaimana? Oh iya. Nanti saya tanya. Yang saya bingungkan, saya kan nggak punya ijazah dulu itu. Nggak tahu saya masuk ke sana itu saya pakai ijazah SD saya, tapi kan kesananya itu SMA apa saya nggak punya ijazah sih. Saya ijazahnya dulu itu kelas 6 SD, kelas 6 MI Daya. Nah sekarang itu ijazahnya nggak tahu, nggak ada. Bingungnya di situ, kan harus ada ijazah. Nah makanya saya tanya dulu. Nanti saya tanya ke PT. Tadi saya telepon belum dibalas. Iya, orangnya masih sibuk Mbak, karena semalam dia ngurusi anaknya yang mau kabur itu. Iya, ya. mudah-mudahan bisa Mbak Yuni, nanti saya kalau bisa alhamdulillah gitu. Iya, sabar ya. Iya. Oke, terima kasih yuk. Gara-gara satu orang ya, sibuk satu tempat ya. Jadi gara-gara satu orang hancur semuanya. Bener nggak sih? Sebentar saya mau nyari ini. Gak diangkat. Teman-teman, mungkin ini ya perhatian buat teman-teman yang lain bahwa saya secara pribadi melarang anak-anak saya untuk tunggu visa di Macau. Kalau agen-agen lain mengizinkan dia untuk tunggu visa di Macau, itu urusan mereka. Tapi saya pribadi, saya tidak mengizinkan anak buahnya Koko Thomas tunggu visa di Macau. Ya, saya tidak mengizinkan anak buahnya Koko Thomas untuk tunggu visa di Macau. Saya maunya kalian langsung ke Indonesia, karena saya tidak patuh dengan peraturan. Jadi saya tidak mengizinkan siapapun anak buahnya Koko Thomas untuk bekerja ataupun tunggu visa di Macau. Kalau dulu saya mengizinkan karena saya tidak tahu peraturan. Karena kalau sampai ke Macau terjadi sesuatu pada kalian, saya tidak bertanggung jawab dan negara juga tidak bertanggung jawab. Jadi saya minta maaf ya buat teman-teman yang punya rencana untuk cari majikan di tempat saya, tapi tunggu visanya di Macau, saya nggak izinkan. Jadi sekali lagi saya nggak izinkan kalian untuk tunggu visa di Macau. Kalau agen-agen lain kenapa boleh, Miss? Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Jadi kalau kalian ingin tunggu visa di Macau, jangan nanya saya, karena saya tidak akan membantu. Saya tidak mau membantu, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena saya tidak ingin kalian nanya terus, Miss saya mau tunggu visa di Macau, saya nggak pulang Indonesia, nggak boleh. Jadi nggak ada ya. Teman-teman, karena hari ini Koko Thomas kan nggak ada di sini nih, otomatis saya itu banyak anak yang datang ke sini dan saya tidak ingin menyia-nyiakan mereka dan seolah-olah saya tuh nggak peduli dengan mereka. Ada banyak anak yang sudah datang. Saya tutup dulu live-nya, biasanya kan sampai 2 jam ya. Tapi saya tidak mau teman-teman yang ada di depan sana nunggu saya, sementara saya cuma ngoceh-ngoceh di sini. Itu tidak adil ya. Seperti yang saya selalu katakan bahwa the best priority bagi saya adalah teman-teman yang datang ke sini. Jadi saya cuma pingin mengakhiri live ini aja dulu, karena Koko Thomas kan lagi nggak ada di Hong Kong. Koko Thomas ada acara keluarga, yaitu reunian keluarga saya, keluarga besar saya, ada 800 keluarga yang akan datang ke rumah saya untuk reuni akbar. Jadi
Saya secara pribadi sedih karena saya nggak bisa pulang Indonesia, tapi mau bagaimana lagi? Karena saya harus nunggu kantornya Koko Thomas. Jadi untuk sementara ini Koko Thomas berada di Indonesia selama 1 minggu. Jadi saya tunggu Pak. Jadi saya tidak bisa menemani kalian live saat ini. Jika kalian ada kepentingan atau bagaimana, sungguh tidak adil bagi mereka yang datang ke sini. Saya merelakan diri saya sendiri untuk tinggal di Hong Kong, membiarkan anak dan suami saya berkumpul, karena saya juga punya tanggung jawab untuk menjaga kalian yang ada di Hong Kong sini. Jadi ini tanggung jawab saya. Seandainya saya nggak ada di sini, mungkin salah satu anaknya Koko Thomas sudah hilang, sudah kabur. Jadi terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Ya memang sedih pastinya karena saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi ini adalah sebuah rasa tanggung jawab saya, karena saya punya tanggung jawab yang harus saya jalankan. Jadi tidak hanya mementingkan keuangan saja, tapi harus berkorban sedikit waktu untuk kalian. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.